Seperti diketahui bersama, kalau sampai detik ini PSSI masih terus berupaya untuk terus menambah kekuatan. Iya, meskipun saat ini sudah mendapatkan 4 pemain baru yang diusahakan bisa main di bulan Maret mendatang. Dan bergabungnya Alex Pastoor dikabarkan telah menjadi magnet bagi para pemain keturunan. Dan nama-nama seperti Emiliano Jonathans, Pascal Struijk, Ian Maatsen, dan Jayden Osterwold diprediksi akan menjadi nama yang selanjutnya akan diperjuangkan. Tentu jika semua bisa bergabung sesuai rencana, jelas akan membuat peluang timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia makin terbuka lebar. Penambahan pemain mungkin jadi salah satu misi yang akan diemban oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Ya, untuk menjadikan timnas Indonesia jadi tim yang disegani, maka dibutuhkan juga komposisi skuad yang diisi pemain terbaik di setiap lini. Tentu itu kaitannya gak cuma untuk urusan di bulan Maret dan Juni, sebab semisal Indonesia harus berjuang lagi di round 4 atau bahkan playoff, pastinya juga butuh tim yang secara materi mumpuni. Pun begitu jika nantinya semisal Indonesia lolos ke Piala Dunia, ya jelas skuadnya harus diperkuat lagi. Mengingat lawan yang dihadapi pun udah bukan level Asia lagi. Barulah jika Indonesia bisa seenggaknya tembus level dunia, maka disitulah kesempatan untuk melakukan perbaikan liga serta pembinaan, mengingat atensi dunia pasti bertambah. Ya minimal dari sisi infrastruktur, serta hal-hal yang menunjang performa bisa dibenahi dulu deh. Baru setelah itu, urusan tetek bengek lainnya baru dipikirin. Ya, melihat segala kemungkinan dan harapan yang ada, jelas keberadaan sosok seperti Patrick Kluivert adalah kunci. Karena dengan reputasinya sebagai legenda besar, tentu akan menjadi magnet tersendiri. Terlebih, sosok seperti Danny Lanzat serta Alex Pastoor juga nggak bisa dianggap sepele. Dan reputasi mereka pun terbilang oke, khususnya di Belanda. Bahkan Alex Pastoor nih telah banyak meyakinkan para pemain keturunan baru, termasuk Dean James, Emil Audero, dan juga Joe Pelupessy, yang akan disumpah sebelum match melawan Australia pada tanggal 20 Maret mendatang. Sementara itu, seperti yang pernah dijelaskan oleh Pak Erik sebelumnya, kalau dirinya gak akan berhenti untuk terus mendapatkan para pemain keturunan baru. Dan Jayden mungkin adalah pemain yang ingin didatangkan oleh PSSI selanjutnya. Dan Jayden sendiri boleh jadi adalah pemain yang sangat berbakat. Selain jadi bek kiri, ia juga bisa main sebagai gelandang serta bek tengah. Itulah kenapa dia kini jadi salah satu pemain penting di Fenerbahce yang notabene adalah tim besar di Turki. Dan sebelum cedera, Jayden tercatat sudah tampil 62 pertandingan di semua ajang, serta sudah berhasil mempersembahkan gelar Piala Turki pada musim 2022-2023. Lebih lanjut, perihal kepastian dari Emiliano, Maatsen, Pascal, hingga Jayden, diketahui kalau mereka akan memberikan jawaban di akhir musim, atau lebih tepatnya bulan Juni 2025.
Yang mana artinya, itu tergantung dari hasil timnas Indonesia di round 3 ini. Ya, apabila sampai akhir musim khusus dari Madsen dan Pascal, apabila mereka nggak kunjung dipanggil timnas Belanda, maka peluang Indonesia mendapatkan mereka masih terbuka. Nggak usah ngatain sok atau gimana, suka nggak suka, faktanya level mereka berdua emang udah tinggi. Pascal adalah andalan Leeds yang sekarang duduk di posisi 1 Championship, serta berpeluang balik ke IPL musim depan. Sedangkan Ian Madsen, pengalamannya membela tim-tim seperti Chelsea, serta Dortmund, dan sekarang di Aston Villa, ya kali. Kalau pemainnya mau, kitanya nolak, kan kocak. Dan jangan kaget, kalau Indonesia sukses memastikan satu tempat di Amerika, Kanada, dan Meksiko 2026 mendatang, akan ada lebih banyak pemain keturunan yang berminat bermain untuk Indonesia. Termasuk ya, Miliano serta Jayden. Ya, perihal Jayden, peluang PSSI buat menaturalisasi pemain ini cukup terbuka. Apalagi setelah namanya kembali tak masuk timnas Belanda, ya jelas harapan itu makin besar. Apalagi Jayden juga mengakui kalau ia memang dihubungi oleh PSSI perihal rencana naturalisasi. Indonesia dan Suriname telah menghubungi saya. Suatu waktu, saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia. Salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, kata Jayden dikutip dari ILF Football. Sementara itu, kabar soal merapatnya Jayden juga diawasi betul oleh media Vietnam Soha. Ya, Soha meyakini kalau salah satu nama besar disebut oleh Arya Sinulinga adalah Jayden, bek andalan Jose Mourinho di Fenerbahce. Dan jika itu terjadi, maka sudah pasti lini belakang Indonesia akan benar-benar jadi salah satu yang terbaik di Asia. Murid pelatih Jose Mourinho di Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, menghadapi kemungkinan masuk ke timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Sintayong. Bintang bertahan ini bukanlah nama yang asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Saat tim U20 Indonesia bersiap mengikuti Piala Dunia U20, Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia dikabarkan sempat mendekati Jayden Oosterwolde, bek yang saat itu bermain untuk FC Twente, tulis media Vietnam Soha. Ya, terlepas dari apapun, jika semua pemain bisa bergabung sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka nggak lagi khawatir, karena Indonesia akan berjuang habis-habisan di sisa babak round 3 ini. Karena jelas, Pak Erik mengincar satu tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Intinya, percaya dan optimis. Dan jangan lupa dukung serta doakan selalu. Karena sejatinya, tantangan terbesarnya adalah soal waktu. Mengingat tim pelatih juga belum pernah kan ketemu pemain secara langsung di atas lapangan. Kemudian soal waktu berkumpul juga hanya hitungan hari. Jadi ya moga-moga aja semuanya bisa saling mengerti untuk kemudian menciptakan harmonisasi yang berujung kemenangan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.